Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tia Rizka Nasution, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Priuk 6 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran yang telah saya lalui di modul 1.1 ini yaitu yang pertama, mulai dari diri, yang berisi tentang kita menuliskan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memahami konsep tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang terhadap calon guru penggerak untuk berdiskusi dan saling berkolaborasi menuangkan pendapatnya dan ide-ide kepada sesama calon guru penggerak mengenai nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah dan menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual, di mana calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Selanjutnya, yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman dilakukan dengan menuangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang terakhir, koneksi antar materi. Koneksi antar materi yaitu membuat kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Sistem among atau menuntun. Kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, berpihak pada murid. Keempat, budi pekerti. Kelima, merdeka lahir dan batin. Keenam, pendidikan bukan tabula rasa. Ketujuh, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran di kelas memakai sistem teacher center atau dominan dilakukan oleh guru. Kedua, hanya transfer materi saja. Ketiga, siswa diperlakukan secara sama. Keempat, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kelima, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Keenam, jika murid mencapai KKM, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Selanjutnya yaitu murid hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian guru sering merasa mengeluh jika murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dan guru sering tidak memastikan kembali apakah murid benar-benar paham atas pembelajaran yang sudah dilakukan saat itu. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini yaitu pembelajaran berpihak kepada murid atau berpusat kepada murid. Kemudian, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid. Selanjutnya, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa. Guru juga harus memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan jadikan murid sebagai subjek pembelajaran.
Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua. Dan pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.